Ya, selamat datang di Cerita Bisnis. Di channel ini kita akan ngobrol dengan pengusaha-pengusaha dari berbagai bidang. Nah, di sini kita kedatangan Joshua. Dia pengusaha muda yang punya cerita-cerita menarik. Ya, halo bro. Tentu. Halo. Halo. Bisa perkenalan dulu ke audiens? Ya, mungkin Siapa? kenalin, nama aku Joshua Robert Kurniawan, umur aku 21 tahun. Mungkin dan untuk kesibukan aku saat ini mungkin kuliah sambil ngerjain beberapa bisnis kali ya, San. Wih. Itu bisnis dari kapan? Bisnis ya, mungkin jualan kecil-kecilan dulu. Ya. Dari SD, San. Dari kelas 1, kelas 2. Sumpah, Jualan dari kecil-kecilan. Dari SD. Gila, belasan tahun dia berbisnis. Ya, dan perjalanan belasan tahun itu udah nyampe mana? Misalkan karyawan udah berapa? Oke, di saat ini ya? Iya. Saat ini ya. Karyawan mungkin totalnya ya udah ada sih 30-40 mungkin. Wih, 30-40. mantap. Nah, itu handle 30-40 orang itu Ya gimana? buat handle sendiri mungkin jadi kan ada beberapa nih usahaku ya, San. Iya. Usahaku ada beberapa. Kalau buat handle sendiri di tiap bidang usahaku ini ada kepalanya. Jadi aku tinggal kontak kepalanya aja buat misal nih mau tanya kondisi bisnisnya gimana, keuangannya gimana, itu kontak kepalanya aja. Gitu. Nanti kepalanya kasih laporan ke aku. Cuma ada beberapa bisnis yang memang aku harus turun tangan sendiri buat sekarang. Iya. Itu mantap sih untuk udah ada 30-40 orang gitu. Ya. Tapi untuk nyampe situ kan selalu ada awal mula di mana ya itu kayak tadi kau bilang jualan stiker. Ya gitu. ada stiker Crazy Bird dulu zaman SD, ingat nggak? Iya. Terus ada stick, kayak jualan kecilan dulu SD dulu tuh. Iya. Selain itu ada apa waktu zaman dulu? Dulu ya SD kan itu ya. Terus SMP itu mungkin jualan pulsa dulu, terus jualan jus buah, jualan milk tea, Thai tea, matcha kayak gitulah Sen, SMP kayak gitu. Yang sekarang perlu aku sebutin juga nggak? Itu kita akan kulik. Oke. Santai. Untuk kok bisa kepikiran untuk jualan stiker pulsa gitu kan ada triggernya. Ya waktu itu awal mula kenapa kok pengen berbisnis tuh kenapa? Jawaban jujur atau enggak nih? Ya, jujur atau enggak? Jujur nih? lah. Jujur ya. Mungkin karena dari SD aku tuh nggak pernah yang dikasih uang jajan gitu dari orang tua. Ya nggak pernah dikasih uang jajan. Teman-teman kan pernah dikasih uang jajan. Kau pasti dikasih uang jajan dulu. Ya. Nah, berapa coba? Ya aku sih zaman dulu ya 10.000 ada. 10.000 ya lumayan itu. Aku dulu tuh dari SD nggak pernah dikasih uang jajan, Sen. Jadi kalau aku mau jajan atau mau beli sesuatu, gimana kalau nggak punya uang gitu kan? Nah mungkin mulai dari situ sih akhirnya kepikiran buat jualan. Gitu. Ya. Itu triggernya di situ. Dan dari zaman dulu sampai sekarang apa habit yang masih kau pegang nih sampai kau bisa punya karyawan berapa 30 orangan tadi? 30-40 orang ya. Habit yang paling aku pegang konsistensi sih. Konsisten aja menurutku loh. Yang paling aku pegang itu. Ya, konsisten kenapa? Kayak gimana? Ya misal nih kita bangun bisnis. Salah satu bisnisku ada Basreng ya kan. Basreng. Konsisten yang aku maksud adalah kita konsisten produksi, konsisten upload konten, konsisten open PO kayak gitu kan, nggak yang semua orang bisa gitu kan, Chan. Sedangkan kalau kita mau buka bisnis, konsisten kan penting banget, Chan. Karena kalau kita lihat sekarang juga banyak orang yang pengen buka bisnis, pengen buka usaha, rata-rata stuck sampai coming soon doang. Habis itu udah nggak pernah kedengeran lagi. Temanku banyak soalnya. Gimana kalau temanmu? Ya banyak juga sih. Nggak, bahkan beberapa yang aku berusaha lakuin juga ujung-ujungnya coming soon dan ada. Apa tuh? Mungkin boleh cerita juga. Aduh. Atau next time? Apa ya? Next time aja deh. Okay, Kapan-kapan aja. Di off cam aja kita aku cerita. Ya itu menarik sih bahwa konsisten itu yang masa penting itu. Nggak cuma di bisnis, di kerjaan atau di apa, penting banget. Paling penting ya kayaknya. Iya. Menurutku, nggak tahu. Mungkin kamu ada pendapat sendiri, pendapat beda. Itu off cam aja ya. Oke, off cam terus nih. Oke. Ya, dan kalau kau bilang konsisten itu kan, ya kelihatan lah dari awalnya usaha kecil-kecilan sampai sekarang. Nah itu kan mungkin ya. Ada momen-momen di mana kau ngerasa itu susah banget atau yang pengen keluar. Ya mungkin di perjalanan itu kayak kegagalan apa yang paling kau ingat sampai sekarang yang kau nggak akan pernah lupa? Oke, kegagalan atau peristiwa nih?
kegagalan atau peristiwa? Ya bebas. Pokoknya Oke. tentang itulah. Heeh. Mungkin kalau mau keluar dari bisnis tadi kan kamu bilang ada apa enggak? Mungkin enggak ya Sen, karena meskipun memang ada masalah, ada problem, aku nih tipikal orang yang nggak mau deh keluar dari bisnis karena aku udah jatuh cinta lah Sen, udah jatuh cinta di bisnis kayak gitu. Kalau peristiwa tentunya ada Sen. Pernah ditipu teman pernah ditipu orang juga pernah, bahkan uangku dibawa lari pun juga pernah kayak gitu loh. Itu wah sakit sih Sen, sakit kalau diingat lagi. Ya, mungkin satu yang kau mau ceritakan lebih detail lah. Bebas. Aku ada asisten waktu itu. Ah. Aku ada asisten pribadi ya. Ada asisten pribadi. Dia emang udah aku percaya bahwa ATM-ku buat ngurus transfer supplier, transfer distributor, itu udah aku percayain ke dia. Karena kalau supplier distributor nagih ke aku terus kan aku yang repot kan Sen. Jadi emang udah aku percayain ke asistenku gitu kan. Cuma beberapa waktu lalu ya dia tuh susah dikontak hingga akhirnya aku nih nggak bisa kontak dia. Jadi uangku tuh dibawa lari gitu. Wah, segitunya. Iya, lumayan banyak itu Sen, lumayan banyak, ratusan ada. Itu jadi itu sih, itu sakit sih menurutku Sen. Peristiwa yang menurutku paling aku ingat, paling membekas gitu. Ya, Cuma itu udah proses hukum lah Sen, udah ada proses hukumnya lah. Pasti balik sih harusnya. Ya, kita lihatlah ke depannya gimana. Oke. Itu kan dari kalau kita ngomong peristiwa paling sakit ya. Terus kalau untuk salah satu yang momen yang susah juga kan, misalkan dari keluarga ada yang nentang atau ada yang apa, atau kok hilang temen kah, hilang keluarga kah dari perjalanan berbisnis itu ada nggak? Ada Sen. Mau yang temen atau yang keluarga dulu? Semua boleh. Oke, kalau keluarga. Keluarga ini sebenarnya bukan yang nentang ya, bukan yang nentang. Mereka sebenarnya suportif. Tapi mungkin caranya mereka memperlihatkan ke kita agak beda gitu Sen. Kayak dulu aku mau usaha basreng, mau usaha market pond, mau usaha properti waktu itu kan. Mama sama makku itu lebih ke kayak hati-hati karena banyak kasus penipuan ya kan. Mereka tuh takut aku salah langkah kena tipu atau gimana gitu. Dan kadang emang benar sih yang mereka bilang kayak gitu loh. Tuh dari orang tua lebih ke mereka suportif tapi ya apa ya ibaratnya banyak nasihat lah. Nasihat. Kalau sama temen ya juga pernah Sen. Aku sensor namanya ya. Jadi waktu itu aku partneran sama teman-teman yang kita udah kenal lama dari SD kayak gitu. Dari SD. Kita udah kenal lama dari SD. Pikir aku kita bisa nih buka bisnis bareng gitu kan. Kita udah sampai MOU juga. Sebenarnya itu udah kita udah sama-sama setor modal juga. Modalnya waktu itu range 150 jutaan. Gila. Cuma problemnya adalah ternyata kita yang dulu SD sama yang kita di umur sekarang itu beda loh sifatnya, karakternya tuh udah beda, nggak cocok ternyata. Ternyata nggak cocok, akhirnya kita mutusin buat udah deh bubar aja dalam artian cancel aja bisnisnya, kita balikin modal masing-masing kayak gitu, daripada kita tetap lanjutin di pertengahan jalan ada problem malah tambah repot kan, tambah kacau, bisnis kacau, pertemanan kacau kayak gitu kan. Bener sih. Iya, cuma emang ada bisnis yang sama teman berhasil tuh pun juga ada gitu loh. Tuh. Gila, itu untuk proses kayak gitu sampai hilang temen ada ya? Ada hubungannya jadi retak tuh juga ada. Karena nggak cuma yang aku ceritain tadi, ada beberapa cerita juga Sen. Mungkin bisa sampai subuh kalau aku cerita sekarang. Ya intinya di momen-momen kayak gitu teman bakal hilang. Tapi yang aku percaya lah, teman-teman lama hilang, tapi ketika kau nyampe ke level tertentu, kau ada ketemu teman-teman baru yang ada seperjuangan juga kan? Ada ketemu juga. Ya itu mantap lah. Yang tadi kau bilang kan kau nggak pengen berhenti dari bisnis ya, karena kau emang secinta itu. Udah jatuh cinta aku Sen. Iya, tapi aku penasaran deh, karena kalau untuk cuma cinta kan kadang ketika sesuatu jadi terlalu susah kan kadang seorang secinta apapun keluar. Nah, untuk kamu, aku nggak gitu loh kayaknya Sen. Ya banyak yang kayak gitu soalnya. Mau gimana? Oke. Berarti kan ada sesuatu yang lebih dari sekedar cinta bisnis yang bikin kau bertahan kan. Mungkin selain karena kau sudah jatuh cinta, ya
apa? Kayak kau punya prinsip lah atau mungkin dukungan dari mana-mana yang kita nggak tahu. Ya mungkin itu tadi Sen. Aku kan nggak dikasih uang jajan sampai sekarang Sen. Terus mau dapat uang dari mana kalau nggak mulai usaha gitu kan? Itu makanya udah deh aku harus tekuni gitu loh. Ya, jadi ini bukan soal cinta lagi. Kalau nggak berbisnis nggak bisa makan. Ya nggak bisa makan, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa beli ini tuh. Ya itu wajar. Banyak yang orang-orang yang sukses awalnya emang karena nggak tahu apa yang mau gimana lagi, dan ya mereka bisnis, mereka hajar aja, gambling aja. Ya, kan tadi ada singgung tentang apa? Kok pernah sama temen gimana? Kok bilang ada yang bisnis yang sama temen berhasil juga ada, tapi mungkin lebih banyak yang gagal. Nah dari situ menurutmu nih, bisnis dengan temen itu gimana? Ya pendapatmu lah. Bisnis dengan temen ya. Ya. Kalau rekan temennya itu cocok, itu bisa powerful banget Sen. Kita kan dulu pernah bisnis bareng juga loh. Powerful sih menurutku. Cuma kalau rekannya itu kayak udah beda visi misi, udah mulai nggak cocok, itu yang kadang bahaya kayak gitu. Menurutku sih gitu. Ya. Mungkin bisa dibikin lebih dalam deh. Kayak kriteria teman yang mau untuk kau ajak kerjasama. Mungkin 2 atau 3 kriteria. Kriterianya ya. Iya. Yang satu yang pasti orang itu ada kemauan buat kerja. Itu satu kayak gitu. Yang kedua mungkin nggak gampang nyerah ya. Nggak gampang nyerah. Itu 2 ya kan. Dan yang ketiga mungkin kriteria teman yang mau aku ajak kerja sama, dia punya modal tuh nggak mesti yang bentuknya uang ya Sen. Modal ilmu, mungkin modal keahlian, itu juga menurutku modal. Kalau nggak ada ilmu, nggak ada uang, nggak ada keahlian, itu ya susah Sen. Aku nggak akan mau sih Sen kayak gitu. Ya itu ntar kita jadi judul. Gak akan mau berbisnis dengan orang yang nggak ada apa tadi ilmu kalian. Itulah. Ya abis ini teman-temannya bakal menjadi bercanda. Ya. Tapi kalau ngomong soal apa ya, soal kontroversi hujat-hujat kan ada beberapa waktu lalu kontroversi tentang perintis dan pewaris. Iya. Nah, aku lihat videonya itu. Iya. Kau kan termasuk salah satu yang perintis juga nih dari cerita hidupmu. Nah itu tanggapanmu apa tentang? Itu kan kalau nggak salah orangnya tuh bilang ketika kita jadi perintis di situ letak asiknya ya katanya. Iya. Ya. Memang ada hal-hal yang dirasakan perintis nggak dirasakan pewaris sih Sen, kalau boleh aku bilang. Kayak mungkin dari segi challenge-nya, tantangannya jelas lebih banyak perintis ya kan. Lebih ter-challenge gitu kan. Tanggapanku sendiri sih soal yang kemarin, video kemarin itu. Iya. Menurutku orangnya juga nggak salah-salah banget sih Sen. Anaknya tuh nggak yang salah-salah banget sih menurutku. Ada benernya juga menurutku ya. Nah, ada benernya juga dari sisi anak itu. Aku juga percaya pesan yang mau disampaikan itu sebenarnya baik. Tapi untuk itu jadi kontroversi kan, ya mungkin kita beda dikit lah. Komentarmu lebih dalam. Kenapa itu tuh sampai viral, sampai banyak yang hujat anak itu. Nah, menurutmu dari kacamata pebisnis yang ngeliat itu, kenapa ya? Mungkin karena banyak perintis yang udah ngerasain gagalnya gimana, sakitnya gimana, berdarah-darahnya gimana. Sedangkan mereka ngelihatnya si anak ini tuh pewaris, mereka ngelihatnya gitu kan. Padahal kita kan nggak tahu ya sebenarnya, maksudku apakah modalnya itu pure uang dia sendiri. Secara dia kan content creator ya kan. Kita kan nggak tahu nih gitu kan. Tapi orang-orang banyak nangkepnya itu mungkin udah dimodalin orang tua nih kayak gitu. Mungkin ya Sen. Mungkin itu yang nyebabin dia banyak dihujat loh. Iya. Menurutku. Itu menarik sih. Ya. Pada akhirnya ya kalau kita mau berkomentar, itu kadang paling enak itu berkomentar dari apa yang sudah kita alamin sih. Jadi seenggak-enggaknya kalaupun orang pun juga beda pendapat, mereka ngelihat itu tuh mereka ngerti lah. Kalau kita ngomong ngerintis tuh enak tapi dari sisi pewaris ya rada ini juga. Ya rada aneh juga ya Sen, karena kan kita nggak ngerasain juga kalau kayak gitu ya kan. Iya bener. Ini rada off topic dikit nih. Gimana nih? Dalam ranah bisnis,
pasangan itu sepenting apa? Pasangan dalam ranah bisnis ya. Ya, pasangan hidup. Kok tiba-tiba ngomongin pasangan nih? Karena ya kita fair-fairan aja. Banyak orang yang ketika dia bisnisnya sudah naik, tapi ketemu dengan cewek yang salah dalam hal ini, atau kalau cewek yang berbisnis ketemu cowok yang salah, kan bisnisnya hancur. Tapi ada juga orang-orang yang awalnya nggak punya apa-apa, tapi ketemu dengan pasangan yang support dan mendukung, itu bisnisnya naik. Jadi dari kacamatamu, ya mungkin kau udah ada pengalaman. Ada pengalaman banyak lah. Iya. Oke, pasangan menurutku sepenting itu ya, Sen. Pasangan tuh sepenting itu, sepowerful itu. Iya. Karena memang bener kalau kita dapat pasangan yang bisa support kita, ya kan, support kita, bisa ngertiin kita, mungkin bisa, apalagi bisa sampai bantu-bantu kerjaan atau bisnis kita ya, Sen. Iya. Aku yakin sih itu bisnis ataupun usaha dari si cowok itu, apalagi usahaku ya, pasti bisa melejit, Sen. Tapi ketika aku dapat pasangan yang udah nggak bisa ngertiin, terus beda pola pikir mungkin ya, Sen, beda pola pikir. Aku rasa itu bakal bikin bisnisku turun sih, Sen. Karena otomatis waktu yang kita curahkan buat bisnis pun jadi nggak semaksimal itu, gitu kan. Ketika kita punya pasangan yang nggak support kita, ya kan. Ya itu menarik sih. Jadi buat kalian para pebisnis, ya hati-hati dalam memilih pasangan. Betul. Bener dong. Jangan salah pasangan. Betul. Ya. Dan ini masih di ranah bisnis ya. Kayak mungkin kau ada perjalanan dalam kau ngelola duit. Kalau orang kan sekarang banyak mencampur adukan bahwa mending investasi dulu, mending ini dulu, mending kerja dulu. Nah, itu pendapatmu aja. Kalau orang yang uangnya pas-pasan, itu dia mending fokusnya kemana dulu nih? Antara kerja dulu kah, atau bisnis dulu, atau investasi? Oke, menurutku level pertama adalah kerja dulu. Level pertama kerja dulu, San. Kerja dulu, kita udah punya uang, kita udah punya modal, buka bisnis. Gitu. Buka bisnis, kita puterin dulu uangnya di bisnis ya. Ketika bisnis itu udah grow, udah bisa jalan, baru kita masukin di investasi. Gitu. Karena aku ngerasa banyak orang yang salah nih, San. Orang salah dalam artian adalah mereka belum punya modal yang cukup ya. Mereka belum punya modal yang cukup, tahu-tahu langsung diinvestasi gitu kan. Returnnya kan nggak kerasa gitu loh. Iya sih. Ya kan? Belum punya uang yang cukup, coba bisnis gagal, hancur. Jadi emang yang paling benar menurutku kerja dulu, kumpulin uang dulu, kumpulin modal dulu. Menurutku gitu. Iya ya. Ini kalau diangkakan nih, misalkan dari 0 ke berapa juta, terus dari berapa juta ke berapa. Nah, kerja tuh dari berapa, bisnis tuh berapa, investasi tuh berapa? Menurutku pribadi. Ya, secara duit lah. Kerja tuh minimal ya minimal banget ya. Iya. Kita punya 10 juta tuh udah minimal banget, Sen. Minimal banget kita udah punya dalam hasil kerja kita 10 juta. Tapi ya kalau mau enak di 20 juta. Yang rada enak lah. Ya, itu yang udah mulai agak enak. Mulai kita puterin di bisnis. Nah, mulai diputerin di bisnis tuh biasa bisa naiknya cepet, Sen. Bisa sampai 60 juta, mungkin bisa sampai 80 juta. Mulai bagi ke investasi. Menurutku sih gitu. Ya kan? Iya. Berarti kalau diangkakan ya, dari 0 ke 20 juta itu kerja dulu. Menurutku ya. Iya, nggak apa-apa. Iya. Dari 20 juta ke berapa? 60? Ya 60 sampai 80 lah. Ya. Itu masukin ke bisnis udah mulai enak tuh. Ya. Bisa jalan lah bisnisnya. Dari 20 ke 80 itu bisnis, 80 ke atas itu kalau mau enak loh, kalau mau enak. Cuma kalau mau yang biasa-biasa aja sebenarnya 10 juta investasi pun udah bisa. Juga udah bisa kan. Tapi kalau hilang balik lagi ke. Iya, tapi returnnya pun juga nggak sekerasa itu loh. Iya, bener sih. Tuh. Ya. Dan berapa? 11 tahun, belasan tahun tadi dalam perjalananmu bisnis kan ada pemahaman yang awalnya kamu percaya, sekarang kan udah nggak percaya, karena udah banyak hal yang dilewatin kan. Nah, ini menurutmu aja nih, pemikiran apa yang seringkali bikin orang takut untuk usaha? Pemikiran yang sering bikin orang takut buat mulai usaha. Iya.
kebanyakan orang takut mulai usaha pasti karena takut gagal, Sen. Takut gagal, modal hilang. Rata-rata kan gitu kan. Padahal kalau kita pengen punya bisnis, kita nggak mau coba dulu, terjun dulu, kapan gitu kan? Kapan terus punya bisnis sendiri, ya kan? Itu sih menurut. Dan yang kedua, ini menurutmu aja, kenapa banyak orang itu gagal membangun usaha? Dan bukan gagal terus nyoba lagi, gitu, gagal terus sudah. Yang tadi kau cerita yang coming soon itu. Itu lebih ke balik lagi, seberapa mereka konsisten, satu. Yang kedua, seberapa mental yang mereka punya. Ya, seberapa besar nih mentalnya, gitu kan? Karena bangun bisnis tuh butuh mental yang kuat, Sen. Kalau nggak kuat ya gagal, udah selesai. Baru coming soon, ini kalau nggak konsisten, baru coming soon, udah nggak tahu kapan launchingnya. Gitu. Mantap. Jadi ya segitulah keberanian yang harus kita punya ya. Cuma buat teman-teman nyoba dulu aja nggak apa-apa. Nyoba kecil-kecil tuh juga nggak apa-apa, kayak gitu loh. Yang penting berani dulu lah. Iya. Ini dengan pemikiranmu kayak gini nih, aku penasaran. Kayak kau ada baca apa atau kau nonton apa gitu yang wah ini kiblatku berbisnis tuh aku mau orang ini atau ya. Oke. Sebenarnya nggak ada yang spesifik banget karena dari awal aku mulai coba bisnis tuh memang pure dari aku sendiri, mulai dari baca pasar, terus memahami karakter customer mungkin ataupun produk knowledge itu emang dari aku sendiri, Sen. Cuma seiring berjalannya waktu adalah karakter-karakter yang memotivasi aku kayak gitu loh. Gitu. Itu karena rata-rata orang ini ya, rata-rata orang yang zero to hero itu kan biasanya ada ininya. Ya mungkin kalau bukan dari orang yang kayak yang kau contoh, figur orang yang itu peganganmu. Misalkan kalau ya mungkin itu dari orang tua, mungkin itu dari temenmu yang berharga, kayak yang bikin kau bisa jatuh bangun pun kau masih bisa bertahan. Oke, mungkin karena aku lihat sosok mama aku ya, Sen. Mungkin karena mama aku ini menurutku sosok yang pantang menyerah dan mama ini sosok yang pekerja keras gitu. Maksudku adalah aku yakin sih, maksudku mama ini banyak problem, banyak ini, tapi mama tuh bisa nyelesain semua, Sen. Mungkin aku salutnya di situ kayak gitu. Iya. Oke. Dengan pengalamanmu dan ilmumu yang sini, misalkan nih amit-amit ya, usahamu hilang semua. Iya. Terus usaha hilang semua. Rekening dibukukan semua, uangmu habis semua dengan ilmumu yang sekarang. Kalau kamu harus mulai semuanya dari nol. Kau mau start itu dari mana dan kira-kira kau mau ngebangun itu kayak gimana untuk kau bisa dapat kok 1M udah nyampe belum 1M? Udah ada lah 1M. Nah, itu dari 0 ke 1M kalau harus mulai lagi dari awal. Harus mulai lagi dari awal nih dalam ranah apa nih, Sen? Maksudku dengan step yang tadi aku jelasin itu, kita kerja dulu, bisnis baru invest, atau lebih ke bisnis langsung? Ya, dengan ilmumu sekarang, kayak kalau kau yakin untuk langsung bisnis dulu, ya nggak apa, kayak roadmapnya secara kasar ya, nih. Mungkin karena aku udah punya pengalaman ya, punya pengalaman yang cukup banyak ya di dunia bisnis. Mungkin aku akan menawarkan skillku ini ke perusahaan-perusahaan ataupun ke bisnis yang butuh konsultan, mungkin kan konsultan bisnis kayak gitu. Mungkin langkah pertama yang akan aku ambil itu dulu, Sen. Ketika kalau yang dengan kamu bilang tadi loh ya, aku mulai benar-benar dari nol, rekening dibekukan kayak gitu kan. Mungkin aku akan nawarin ilmu yang aku punya dulu, skill yang aku punya. Gitu. Karena minim resiko kan. Iya. Mungkin itu dulu. Karena kan dengan aku nggak punya uang juga, kamu bilang. Iya sih. Ya itu dulu mungkin, Sen. Bener. Itu dulu lah. Iya. Itu menarik sih. Jadi ya tipsnya ke teman-teman ya, kalau kalian uangnya pas-pasan atau mulai lagi dari nol, jual skill itu. Iya, jadi harus naikin skill sih. Iya. Skillnya harus di-upgrade terus. Harus upgrade skill terus. Iya. Ngomongin tentang naikin skill. Kira-kira dalam waktu 3-5 tahun ke depan. Iya. Kira-kira skill apa
atau bidang apa yang ini akan mendatangkan duit paling banyak? Perkiraanmu aja 3-5 tahun ke depan. Mendatangkan duit paling banyak. Ya, misalkan banyak yang butuh lah, atau banyak yang berminat, atau banyak yang make, itu kan datang duit. Nek menurutku sendiri ya, San, menurutku pribadi ya. Iya. Sebenarnya kan era bisnis sekarang tuh udah mulai beda ya, San. Dunia pekerjaan pun udah mulai beda sekarang kan. Mungkin yang bisa mendatangkan uang banyak adalah orang-orang yang punya skill di, misal nih kamu buka agensi misalkan, terus kamu as a content creator kayak gitu. Mungkin tipe-tipe kerjaan yang kayak gitu yang lebih bisa ngasilin uang banyak loh menurutku ya. Karena kan udah eranya udah beda nih, udah geser gitu kan. Kalau menurutmu pribadi deh, menurutmu pribadi apa? Menurutku pribadi, ini kayaknya aku pernah ngomong ke beberapa temanku juga sih. Dulu itu kalau orang mau ini bisnis kan, mereka startnya adalah ngemodal dulu, buka toko dulu yang gede, isi barang dulu, baru habis itu kan marketing apa-apa. Menurutku sekarang tuh flow kerjanya dibalik sih. Gimana? Jadi misalkan kita ini HP ini aja deh. Ini HP iPhone. Kalau kita ngomong 15-20 tahun lalu kan buka toko dulu, cabang dulu di mana, isinya udah iPhone 10, 11, 12 lengkap, orang datang milih kan. Nah, kalau sekarang itu kebalik sih kayak. Gimana tuh? Mungkin kalau aku disuruh mulai ya, aku mungkin mulainya dengan jadi reviewer iPhone. Oh iya. Iya kan, makanya kan sekarang udah beda kan ya ini eranya. Iya benar. Lebih ke era digital kalau boleh aku bilang sekarang. Iya. Gitu. Karena itu leverage paling oke. Karena modalnya minim, modalnya paling setting kamera, tripod dan lain-lainnya, studio kayak gini kan. Iya, sekarang pun juga kalau kamu sadar juga udah mulai banyak udah mulai banyak yang masuk di dunia digital sekarang. Kenaikannya tuh banyak banget loh dibanding yang sebelum-sebelumnya. Ya, itu mantap sih. Jadi kalau kita ya misalkan kayak David Gadgetin aja. Dia kalau mau buka brand HP baru tinggal kenal tinggal kenal orang ekspor mana dari Cina sana, dia bikin brand HP dia sendiri, dia jual dengan HP yang bagus karena dia kan udah reviewer. iPhone dia review, Oppo dia review, semua model. Hampir semua sih kayaknya, San. Iya. Atau misalkan siapa ya? Reviewer makanan waktu itu? Siapa? Aku ingetnya tuh Jessica Jen. Oh, itu zaman kapan, San? Ya itu zaman lama kan. Aku nggak gitu ngikutin yang gitu-gitu. Tapi kayak framework berpikir mereka tuh kayak gitu, kayak mereka review dulu ala-ala atau hey guys hari ini aku mau bikin apa. Nah, ntar dengan penontonnya banyak, audiensnya banyak, mereka bikin marketnya dulu, terus mereka lempar produk itu udah laku. Sekarang mainnya kayak gitu. Aku rasa juga benar sih mainnya gitu sekarang ya. Oke, ini kita rada balik ke segmen sebelumnya dulu ya. Gimana? Iya. Ini kalau kita bahas investasi kan tadi kau bilang kerja, terus bisnis, terus investasi kan. Nah, ini Ade juga pasti tahu. Pernah ada waktu itu influencer yang ngomong obligasi itu untuk orang goblok. Oke. Nah itu kalau muda itu harus ini resiko sebesar-besarnya. Oke. Nah pendapatmu gimana untuk hal itu? Memang ya ketika aku juga setuju sama pendapat itu sebenarnya. Pendapat di mana ketika kita masih muda memang ambillah bisnis lah apalah. Karena kan di usia kita yang masih muda ini emang kita bisa nampung resiko sebesar itu kayak gitu. Karena ketika kita gagal nih, anggap aja aku umur 21, bisnis gagal, kita masih punya cukup waktu lah untuk anggap aja kita di umur 60 ya, di umur 60 sampai umur 60. Berarti kan masih ada spare waktu berapa tahun tuh? Sekitar 40-an ya kalau kita umur 40 tahunan lah. Beda cerita kalau kita mulai mencoba hal baru dan lain-lainnya di umur 50 mungkin atau umur 40 ya kan? 40. Ya 40 lah. Spare waktunya kan tinggal 20 tuh ya kan? Kayak gitu. Jadi emang menurutku selagi kita masih muda emang udahlah ambillah semua resiko, ambil aja menurut gue ya. Karena aku pun tipikal yang kayak gitu. Aku tipikal yang kayak gitu juga. Ya dan untuk kalau udah mulai di usia 40 juga kan udah ada tanggungan kan? Udah pasti. Ntar anak sekolah
istri butuh apa macam-macam, mau dilesin dan terbiaya sekolah. Biaya sekolah juga naik terus lagi. Wah, emang naik banyak banget sih Sen. Kayak aku bahkan waktu aku lihat duit sekolahnya adikku kayak gila, ini zaman kita ke cover ini 2 tahun. Iya, emang beda sekarang nih. Iya, itu gila sih. Ya itulah, untuk berisiko karena kita masih muda. Dan untuk nyambung ke yang kan besok kau akan punya anak juga. Kira-kira nih metode parentingmu sebagai pengusaha muda, apa yang mau kau turunin ke anakmu? Turunin ke anaknya. Iya. Ya sebenarnya aku ngerasa ya orang tua aku yang sekarang adalah cukup sadis dalam artian, masa aku mau buka bisnis, mau usaha nggak dimodalin, gitu kan. Jadi emang modal tuh aku nyari sendiri Sen. Modal nyari sendiri gitu, benar dari nol lah gitu. Nah untuk aku ke anakku besok mungkin ya, misal anakku mau bisnis gitu kan, misal modal 50 juta misal, ya kita sebagai orang tua support lah, bantu lah gitu. Meskipun kalau bisa ya nggak usah lah dibantu 100% kayak gitu, biar dia ada tanggung jawab juga. Kayak gitu menurutku metode parentingnya mungkin kayak gitu sih Sen. Bukan yang lepas semua, tetap ada kontribusinya tapi nggak full. Kalau aku sih gitu. Kalau kamu gimana? Aku menarik sih. Kalau aku mungkin bukan tipe yang seneng untuk ngejor juga. Mungkin anakku akan tetap aku kasih belajar gimana caranya susah dulu. Oh, okay. Karena tapi pada akhirnya kamu kasih modal nggak? Pada akhirnya ketika dia siapa akan kasih modal. Oke, tapi kamu pengen dia belajar dulu. Iya. Belajar dulu. Karena masalah paling gede di orang-orang yang punya duit kan ketika anaknya nggak kompeten untuk ngelanjutin. Mereka taunya oh iya kaya dengan relasi apa. Makanya itu ada pepatah dari orang Cina kan. Apa tuh? Pepatah dari Cina bahwa generasi pertama itu yang bikin, kedua tuh yang gedein, generasi ketiga tuh yang hancurin. Oh iya. Iya. Aku nggak pernah denger ya. Itu pernah denger tuh. Berapa kali tuh aku denger. Okay. Kayak 3-4 kali aku denger. Karena ya masalah terbesarnya adalah yaitu kadang ketika kita merasa aku ngalamin susah nih, jadi anakku nggak mau ini. Nah justru itu masalah paling gedenya. Aku tuh sempat ada kepikiran gitu juga sebenarnya, karena aku mikir aku tahu nih rasanya sesusah ini, makanya aku nggak pengen yang anakku ngerasa sesusah kayak aku, kayak gitu. Makanya tadi aku bilang kan, mungkin ya aku bantulah kasih modal segini kayak gitu, biar dia bisa nyoba juga kayak gitu kan. Iya. Ya itu menarik. Jadi kalau ya buat calon pasangan gue untuk urusan anak kalian, dia sudah ready. Udah siap sih Sen. Iya. Ini pertanyaan tambahan aja sebelum kita akan nutup. Dengan pengalamanmu belasan tahun yang kau pernah ditipu orang, kau pernah pacaran berhasil, kau pernah pacaran gagal. Kira-kira nih 2 atau 3 tanda-tanda bahwa sebuah bisnis itu akan bangkrut. Dan sebaliknya 2 atau 3 tanda-tanda kalau bisnis itu sebuah bisnis itu akan berhasil. Yang bangkrut dulu ya. Kalau menurutku ya, bangkrut ya. Satu, ketika aktivitas bisnis di dalamnya tuh udah nggak lagi jelas, menurutku udah kacau lah aktivitas bisnisnya, dalam artian dari pihak manajemen ataupun pihak karyawannya ini udah nggak yang bisa saling support lah. Kadang-kadang bisnis kan emang harus saling support ya, pihak manajemen, pihak karyawan. Karena aku juga ada satu bisnis yang susah handle untuk manajemen dan karyawannya tuh ada kayak gitu. Itu tanda. Terus yang kedua mungkin dari segi cash flow-nya. Cash flow kan penting ya. Cash flow kan buat kita nutup operasional, gaji pegawai, terus bahan-bahan baku, biaya sewa gitu kan. Kalau itu udah mulai dari bulan ke bulan turun terus, menipis terus, itu udah salah satu tanda. Gitu. Menurutku sih kalau udah ada tanda-tanda kayak gitu jangan dilanjut gitu kan. Terus yang ketiga mungkin lebih ke pasar sih. Kondisi pasar kan berpengaruh juga ya Sen. Kondisi pasar.
ketika misalnya dulu kita jualan dessert box, Iya. dessert box. Kalau itu lagi viral emang pasarnya kan banyak gitu kan. Iya, benar. Tapi ketika trennya itu udah turun, pasarnya ikut turun, terus kita mau dapat customer dari mana yang bisa nutup operasional kita? Gitu Iya kan. lagi. Ya, itu sih kalau menurutku loh, San. Itu kan yang bangkrut nih. Mm-mm. Kalau yang berhasil, Yang berhasil ya, Iya. tentu satu bisa buka cabang terus. Menurutku bisnis kalau bisa buka cabang terus tuh bisa dikatakan cukup berhasil ya, Sen. Karena kan muter terus uangnya berarti kan. Iya, iya. Cabang ya kan. Ah. Cabang bisa di franchise juga. Nah, itu gacor. Iya, Gacor. iya, iya. Terus yang selanjutnya mungkin cash flow-nya naik terus. Pastikan tadi kalau yang tanda bangkrut cash flow-nya turun terus. Kalau yang berhasil cash flow-nya pasti naik terus. Iya. Karena kan dari laba bersih kan compound terus kan, nambah Iya. terus. Iya. Tuh. Terus yang ketiga mungkin lebih ke apa ya? Ketika satu tim kan pasti tiap bisnis ada timnya kan. Ketika satu tim itu punya bener-bener manajerial ataupun leader yang cukup kompeten buat handle di dalamnya. Iya, iya. Kayak gitu. Itu pasti bisa grow bisnisnya. Itu menarik sih. Ini mungkin aku akan nanya satu bisnis spesifik ya. Apa nih? Baru-baru ini waktu aku riset kan kok ada tentang komunitas. Komunitas. Iya. Oke. Mungkin kalau kau boleh ceritain kenapa kau pengen bikin apa komunitas Chinese Iya, Indonesia? aku ada beberapa komunitas sih San, yang lagi aku kembangin. Cuma mungkin yang udah mulai gerak, udah mulai jalan ya itu tadi komunitas Chinese Indonesia. Itu awal mulanya tuh kenapa dan kok kayak Awal mula kenapa ya? Mungkin karena dulu aku juga ketua IMT di kampus ya, IMT UKDW IMT itu Ikatan Mahasiswa Tionghoa. Mungkin karena dulu aku juga udah pernah ngelit IMT ya. Dan karena udah masa jabatanku udah habis ya kan. Sehingga aku tuh ada rasa kerinduan buat ngumpulin lah biar kita punya satu komunitas, satu keluarga yang bisa saling support kayak gitu. Itulah akhirnya aku buat komunitas Chinese Indonesia. mantap. Itu menarik sih karena ya aku rada kaget aja kayak dengan kau punya bisnis gitu banyak kau masih kepikiran untuk bikin sesuatu yang baru yang untuk ngasih manfaat ke masyarakat gitu loh. Kalau komunitas kan kayak kau mempertemukan orang-orang yang ya mungkin ada kesamaan latar belakang lah. Bahkan untuk cerita bisnis aja kan Cerita kayak bisnis. iya kayak kaget kan tiba-tiba kau bilang kau pengen bikin ini kayak ini bahkan sekarang pun ya aku nggak tak bahkan sekarang pun aku belum tahu dia kenapa awal mulanya kau pengen bikin ini juga. Ya, apakah aku langsung ceritain sekarang? Ya cerita lah. Cerita, Jadi ya? biar tahu kalau narasumber berikutnya tahu bahwa ini arahnya akan kemana. Oke, jadi cerita bisnis dari Iya. namanya aja udah kelihatan kan? Cerita Iya. bisnis, cerita seputar bisnis pastinya. Iya. Jadi kedepannya adalah aku pingin ngundang orang-orang yang punya usaha mungkin ya, yang punya UMKM mungkin ya, Iya. untuk ikut serta berkolaborasi mungkin bareng podcast kita, ngobrol bareng, mungkin bisa saling sharing lah ya, mungkin saling sharing mungkin ilmu, mungkin sharing ilmu, sharing keresahan kayak gitu kan. Iya. Sehingga nantinya audiens pun juga tahu nih ada apa aja sih usaha-usaha yang di Jogja ini ataupun yang di luar Jogja. Gitu. Ownernya siapa sih? Kan bisnis itu lebih dipercaya masyarakat kalau kenal ownernya, biasanya kan gitu. Iya bener. Nah, aku tuh pingin ngundang pengusaha-pengusaha UMKM itu Sen buat kita ajak ngobrol bareng. Iya. Kayak gitu. Ya, itu menarik sih. Jadi untuk ya calon narasumber ke depannya mungkin yang akan kita undang juga atau mungkin yang mau berbagi kisah Ya. ya mungkin emailnya kau taruh mana? Apa? Nanti Email. bisa DM di Instagram kita aja. Ya DM Instagram Nantilah ada. nanti. Ya, nanti ada lah. Kami Sun tungguin aja. Iya, bener banget. Iya. Itu menarik sih, jadi kayak bagaimana kau masih pengen menghadirkan apa sesuatu yang punya nilai ke masyarakat Ya, gitu. pengen lah. Karena kebetulan juga Iya. sekarang ini aku ketua di grup UMKM Makanan Jogja. Oh iya. Ya, dimana aku membawahi sekitar 200 anggota ada 200 anggota pelaku UMKM makanan di Jogja. Nah itu kan kalau bisa aku undang ke podcast sharing-sharing, masyarakat bisa lebih kenal ya kan? Siapa tahu bisa mendongkrak bisnis yang dia punya juga. Bener. Gitu. Iya. Jadi mungkin salah satunya yang kulihat kenapa
bisnismu masih naik dengan karyawan terus nambah ya itu fokusmu adalah apa yang gue bisa kuasih. Jadi terakhir nih Ya. di episode pertama ini, kalau ada satu pesan itu jadi peganganmu yang kau kira-kira bisa share, kira-kira kau mau tentang apa? bisnis. Ya, tentang bisnis. Itu tadi sih, kalau kalian pengen mulai bisnis ya, pengen buka usaha, coba dulu. Coba dulu tuh udah paling ampuh lah, San. Harus coba dulu. Jangan cuma berhenti di coming soon aja, sampai launching produk dong. Kayak gitu loh, San. Iya. Itu nih kalau boleh aku bilang. Ya itu. Buat kalian yang takut untuk mulai, kata Joshua coba dulu. Ya, gitu. Karena bisnis juga nggak yang harus modal besar kok, San, menurutku ya. Kalau mau yang kecil-kecilan loh ya. Iya. Tapi kalau yang aku bilang tadi emang yang udah skala besar. Kalau yang kecil-kecilan ya bisa kayak produksi sendiri dulu mungkin ya kan. Itu kan nggak modal besar. Iya. Beda cerita yang tadi aku bilang ya. Bisnis yang modal besar langsung. Iya lagi bener. Gitu. Yang penting coba dulu deh. Coba dulu. Jadi intinya coba dulu. Berhasil kalian dapat manfaatnya, gagal dapat pelajarannya. Ya, yang penting dapat pelajaran juga kok. Ya, it's good. Ya. Untuk ngobrol-ngobrol, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Ya, thank you, bro. Thank you. Iya. Ya, terima kasih dan kita ketemu lagi next time. Next time.